Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan atau kebiasaan. Secara istilah, pengertian sunnah berbeda-beda tergantung pada bidang keilmuannya. Yang pertama, dalam ilmu hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan, sifat fisik maupun akhlak. Yang kedua, dalam ilmu fikih atau usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang tidak dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Dalam konteks ini, sunnah juga disebut mandub, mustahab atau tatawuf. Macam-macam sunnah dan dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya, sunnah Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah qauliyah atau sunnah berupa perkataan Nabi. Ini adalah segala ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum, akidah, akhlak atau bimbingan lainnya. Contohnya, sabda Nabi, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini dijadikan dasar hukum niat dalam ibadah. Yang kedua, sunnah fiqliyah atau sunnah berupa perbuatan Nabi, yaitu segala perbuatan yang dilakukan Nabi SAW yang dicontohkan kepada umatnya untuk diikuti. Contohnya, Nabi SAW melakukan salat 5 waktu, haji, berpuasa, dan wudhu. Tata cara ibadah yang diambil dari perbuatan Nabi. Yang ketiga, sunnah takririyah atau sunnah berupa persetujuan Nabi. Ini adalah persetujuan Nabi terhadap perkataan atau perbuatan sahabat yang tidak beliau larang atau komentari, menandakan hal itu diperbuat olehnya. Contohnya, seorang sahabat makan biawak di hadapan Nabi. Nabi tidak ikut makan, tapi tidak melarang, atau berarti hukum memakan biawak adalah mubah atau boleh. Dari segi kualitas keautentikannya atau berdasarkan kekuatan sanad dan perawi. Yang pertama, hadis sahih atau sunnah sahihah. Hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya, tidak bertentangan atau syad, dan tidak cacat atau illah. Contoh, sebagian besar hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis hasan, sama seperti hadis sahih, tetapi perawinya sedikit lebih rendah dalam hal hafalan. Contoh, banyak ditemukan dalam kitab Sunan Tirmizi dan Abu Daud. Yang ketiga, hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat sahih atau hasan, seperti perawi lemah dan sanad terputus. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi majhul atau tidak dikenal, mursal, dan lain-lain. Dari segi jumlah periwayatan, tingkat penyebaran hadis. Yang pertama, hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkat sanad sehingga mustahil mereka sepakat berdusta. Contohnya, hadis tentang sifat air laut, air suci dan mensucikan. B. Hadis ahad, hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai tingkat mutawatir. Macam-macam hadis ahad ialah ghaib, diriwayatkan oleh satu orang perawi di salah satu tingkatan. Aziz, diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Masyhur, diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Fungsi dan penerapan hadis dalam Islam. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, terutama sebagai ajaran setelah Al-Quran. Berikut adalah fungsi dan peranannya secara umum. 1. Sebagai sumber hukum Islam. 2.
penjelasan dan penafsiran Al-Quran, bayan. 3. Menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang keempat ialah menguatkan hukum dalam Al-Quran. Dan yang kelima, ajaran akhlak dan keteladanan. 6. Menjadi landasan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this?